Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Abdurrahman, NIM 220320052. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas pembahasan yang telah kami bahas di mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis mulai dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Langsung saja simak video ini baik-baik. Kita akan mulai pada pembahasan pertemuan ke-9. Nah, pada pertemuan ke-9 kami membahas mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, jadi definisi advokasi. Secara umum, advokasi dapat didefinisikan sebagai rangkaian tindakan strategis yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan, suatu keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga ke konsumen produk pertanian. Nah, itulah advokasi bisnis didefinisikan secara umum. Nah, menurut para ahli, ada beberapa nih, dua. Yang pertama itu menurut Peterson tahun 2003. Nah, dalam buku Advocacy for Social Justice, advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan satu perubahan sosial yang positif. Nah, menurut World Bank tahun 2005, advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dalam praktik tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Nah, selanjutnya masuk ke jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama, advokasi kebijakan. Nah, advokasi kebijakan ini berupaya mengubah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian seperti subsidi, regulasi ekspor impor, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan petani. Nah, yang kedua, advokasi pasar. Nah, advokasi pasar ini fokus pada upaya untuk menciptakan pasar yang adil dan menguntungkan bagi petani dan pelaku agribisnis, termasuk isu harga, transparansi, rantai pasok, dan akses pasar. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, advokasi hak. Nah, advokasi hak di sini yaitu memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian seperti hak atas tanah, upah yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Nah, yang selanjutnya itu advokasi keberlanjutan. Nah, advokasi keberlanjutan ini mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk isu penggunaan pestisida, konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, yang terakhir ini advokasi konsumen. Nah, advokasi konsumen di sini mengedukasi dan melindungi hak-hak konsumen produk pertanian terkait kualitas, keamanan pangan, dan informasi produk. Nah, yang selanjutnya itu peran penting advokasi dalam agribisnis. Nah, yang pertama dari petani ke pasar. Advokasi membantu petani dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Melalui advokasi ini, petani dapat membentuk organisasi ataupun kelompok kepentingan untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Contohnya, advokasi dapat mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang atau pengolah hasil pertanian. Nah, yang kedua itu dari petani ke pemerintah. Advokasi menjadi jembatan nih, komunikasi antara petani dan pemerintah. Nah, petani dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, dan program-program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi yang telah dibentuk tadi. Nah,
Advokasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani, seperti alokasi anggaran untuk irigasi, subsidi pupuk yang tepat sasaran, atau perlindungan terhadap fluktuasi harga suatu komoditas pertanian. Nah, yang selanjutnya, poin yang terakhir, dari pasar ke pemerintah. Pelaku agribisnis di tingkat pasar seperti pengolah hasil pertanian, distributor, dan eksportir juga memerlukan advokasi nih. Yang diperlukan yaitu untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi perdagangan, standar mutu, infrastruktur logistik, dan kebijakan ekspor dan impor. Nah, dari advokasi sektor ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Yang pertama itu advokasi. Nah, advokasi di sini didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi suatu kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Nah, fokus utama advokasi di sini yaitu perubahan kebijakan, regulasi, atau praktik yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasi. Nah, metode utamanya yaitu penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, memobilisasi publik, komunikasi, media, lobby, dan kampanye. Nah, sedangkan untuk kampanye ini didefinisikan sebagai upaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali bersifat publik dan melibatkan berbagai kegiatan komunikasi dan mobilisasi. Nah, fokus utama kampanye ini yaitu meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan, dan menekan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, metode utamanya yaitu orasi publik, demonstrasi, petisi, penggunaan media sosial, iklan, penggalang penggalangan dana. Nah, yang ketiga itu lobby. Nah, lobby ini didefinisikan sebagai upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau keputusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Nah, fokus utama lobby yaitu mendapatkan dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Metode utamanya yaitu pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, membangun hubungan personal, memberikan dukungan publik atau finansial dalam bahasa etika dan hukum, dalam batas etika dan hukum. Nah, yang terakhir itu negosiasi. Nah, negosiasi didefinisikan sebagai proses diskusi antar dan tawar-menawar antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau bisa dibilang win-win solution. Nah, fokus utama dari negosiasi ini yaitu mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu atau permasalahan tertentu yang sedang dibahas. Nah, metode utamanya yaitu diskusi, argumentasi, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, mencari solusi kreatif antara permasalahan yang terjadi. Nah, itulah pembahasan di pertemuan ke-9. Pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertemuan 10. Masuk ke video pembahasannya di pembahasan pertemuan ke-10 yang berjudul isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Nah, langsung saja masuk ke isinya, isu pangan lokal versus isu pangan impor. Isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produk lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan harga. Nah, selanjutnya, mengapa sih isu ini perlu diadvokasikan? Terdapat beberapa poin. Yang pertama itu kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan di sini mencakup ketergantungan berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan. Nah, membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Nah, yang kedua ini perlunya dibahas
kesejahteraan petani lokal. Nah, jadi impor yang tidak terkontrol, terutama saat panen raya domestik, dapat menekankan harga produk petani lokal. Nah, jadi mengakibatkan kerugian nih, menurunkan minat bertani. Nah, itulah salah satu mengapa perlu diadvokasikan. Yang selanjutnya, poin pembangunan ekonomi lokal. Nah, di sini dimaksud mendorong pangan lokal berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Yang selanjutnya, kualitas dan keamanan pangan. Yang dimaksud di sini yaitu kontrol kualitas dan keamanan pangan lokal seringkali lebih mudah diawasi dibandingkan dengan produk impor yang menempuh perjalanan yang sangat jauh. Nah, poin-poin advokasi yang pertama, penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk petani lokal, seperti tarif impor yang disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana. Yang poin kedua, peningkatan investasi dalam produktivitas pertanian lokal. Misalnya ini seperti benih unggul, irigasi, pupuk, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya, penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal. Nah, poin selanjutnya, edukasi konsumsi tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Nah, yang selanjutnya ini ada isu keberlanjutan dan pertanian hijau atau green agriculture. Pertanian berkelanjutan adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, green agriculture adalah bagian integral dari ini yang berfokus pada praktik ramah lingkungan. Nah, mengapa sih isu ini itu perlu diadvokasikan? Nah, poin yang pertama itu adalah poin degradasi lingkungan. Nah, poin ini mencakup tentang praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan, dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Nah, poin selanjutnya yaitu resiliensi terhadap perubahan iklim, yang dimana poin ini mencakup pertanian berkelanjutan dan hijau membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, hama penyakit baru. Nah, poin selanjutnya itu ada kesehatan konsumen, yang dimana poin ini membahas mengenai pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian, mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem. Nah, poin selanjutnya itu peningkatan kualitas produk, yang dimana poin ini membahas mengenai praktik pertanian yang baik seringkali menghasilkan produk pangan dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, poin-poin yang harus diadvokasi yang pertama itu ada poin insentif dan dukungan pemerintah untuk petani yang mengadopsi praktik pertanian organik, praktik pertanian terpadu, agroforestry, dan penggunaan energi terbarukan. Nah, poin selanjutnya itu regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik. Yang selanjutnya, poin yang selanjutnya itu edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik pertanian berkelanjutan. Nah, yang terakhir, penciptaan pasar yang lebih besar untuk produk-produk pertanian berkelanjutan dan organik. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu perlindungan petani, UMKM, agribisnis, dan akses pasar. Mohon maaf. Petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis, menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang adil. Nah, seringkali nih petani udah melakukan kegiatan produksi, akan tetapi pada saat masa panen petani kehilangan informasi ataupun pasar yang ada itu
nggak adil gitu. Kayak misalnya petani itu capek-capek nanam padi, tahu-tahu pemerintah itu malah impor beras. Nah, jadi kan eh, pasarnya itu nggak adil gitu. Petani yang tadinya capek-capek nanam beras itu harus bersaing nih sama produk impor beras dari luar negeri gitu. Nah, jadi kan itu pasarnya kayak kurang adil gitu. Nah, yang selanjutnya ini, mengapa sih perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar ini perlu diadvokasikan? Nah, terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada poin kesejahteraan ekonomi, yang dimana poin ini membahas tentang petani dan UMKM adalah tulang punggung agribisnis. Perlindungan mereka ini berarti perlindungan ekonomi desa dan juga komunitas. Nah, poin yang selanjutnya itu ada inovasi dan diversifikasi, yang dimana dukungan bagi UMKM itu mendorong inovasi produk dan diversifikasi usaha di sektor agribisnis. Pengurangan kesenjangan, di mana pengurangan kesenjangan ini membahas mengenai akses pasar yang adil, mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dan pemain besar. Nah, selanjutnya yaitu poin-poin yang harus diadvokasikan mengenai isu perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar, yaitu yang pertama ini penciptaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani, UMKM, misalnya seperti KUR, khusus petani, subsidi bunga, dan lain sebagainya. Yang poin kedua itu peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian, misalnya seperti penyuluhan, aplikasi pertanian, dan hal-hal lainnya yang berbau tentang teknologi dan juga informasi terkait pertanian. Nah, yang ketiga itu pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Yang poin selanjutnya yang keempat, fasilitas kemitraan yang adil antara petani ataupun UMKM dengan industri pengolahan atau retail yang udah besar gitu. Nah, antara petani dan juga pengolahan retail besar itu harus mempunyai difasilitasi kemitraannya itu secara adil gitu. Nah, poin selanjutnya itu perlindungan terhadap praktik monopoli atau oligopoli di pasar pertanian. Nah, poin selanjutnya pemberdayaan kelembagaan petani seperti koperasi, kelompok tani untuk meningkatkan daya tawar. Nah, yang selanjutnya itu ada isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Nah, ketimpangan infrastruktur dan akses logistik di daerah 3T ataupun terdepan, terluar, dan tertinggi merupakan hambatan besar bagi pengembangan agribisnis yang menyebabkan biaya tinggi dan kesulitan untuk mendistribusikan produk agribisnis. Nah, mengapa sih isu ini itu perlu diadvokasikan? Terdapat beberapa poin. Yang pertama itu poin disparitas harga. Nah, poin disparitas harga ini membahas mengenai biaya logistik yang tinggi menyebabkan harga produk pertanian di daerah 3T menjadi mahal bagi konsumen, sementara harga di tingkat petani menjadi sangat rendah karena kesulitan akses pasar. Nah, poin selanjutnya itu kerugian pasca panen. Kurangnya fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai menyebabkan tingginya tingkat kerugian pasca panen. Yang selanjutnya, keterbatasan akses pasar. Petani di daerah 3T kesulitan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas, membatasi potensi pendapatan mereka. Nah, sudah pasti dong, kalau misalnya petani itu nggak dapat akses pasar yang luas, maka akan berpotensi terhadap pendapatan mereka. Semakin banyak pasar yang mereka jangkau, maka akan berpotensi pendapatan mereka itu semakin banyak juga, gitu. Nah, poin selanjutnya itu pembangunan regional, di mana pembangunan regional ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan logistik krusial untuk pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Nah, poin-poin yang diadvokasikan, yang harus diadvokasi di sini ada yang pertama peningkatan investasi pemerintah dalam menggunakan pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah 3T. Yang selanjutnya, pengembangan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian di tingkat lokal dan regional. Poin selanjutnya, pemberian insentif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T. Yang selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital untuk informasi logistik dan manajemen rantai pasok di daerah terpencil.
Poin yang terakhir, pengembangan modal transportasi alternatif yang sesuai dengan kondisi geografis daerah 3T. Nah, masuk pada studi kasus. Advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Studi kasus ini menyoroti bagaimana advokasi pangan organik dapat berinteraksi dengan dua tren besar, program food estate ataupun lumbung pangan skala besar dan digitalisasi rantai pasok. Nah, latar belakangnya itu yang pertama, pangan organik. Sektor yang berkembang pesat didorong oleh kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan. Namun, tantangannya adalah sertifikasi, biaya produksi yang lebih tinggi, dan akses pasar. Yang kedua, food estate. Program pemerintah untuk menciptakan kawasan produksi pangan berskala besar seringkali untuk komoditas tertentu saja. Tujuannya adalah ketahanan pangan nasional, tetapi ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan juga sosial. Nah, digitalisasi supply chain. Penggunaan teknologi atau IoT, blockchain, AI, e-commerce untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlacakan dalam rantai pasok. Nah, isu advokasi dalam konteks ini mencakup tentang konflik potensial, yakni program food estate yang berorientasi monokultur dan intensifikasi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertanian organik dan keberlanjutan. Advokasi diperlukan untuk memastikan bahwa food estate mempertimbangkan praktik keberlanjutan atau bahkan mengintegrasikan zona organik. Yang kedua, peluang digitalisasi. Digitalisasi dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk pangan organik. Platform e-commerce dapat menghubungkan langsung petani organik dengan konsumen. Blockchain dapat menjamin transparansi, sertifikasi, dan ketelusuran produk. Dan data analitik dapat mengidentifikasi potensi pasar. Nah, sertifikasi dan standar. Advokasi untuk menyederhanakan proses sertifikasi organik dan pengembangan standar yang terjangkau bagi petani kecil. Yang poin selanjutnya, dukungan kebijakan. Mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan rantai nilai pangan organik termasuk insentif pajak, subsidi, dan program pendidikan. Nah, poin-poin yang diadvokasi yang pertama itu integrasi antara prinsip pertanian organik dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program food estate. Poin yang kedua, pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi dan keterlusuran produk organik. Poin yang ketiga, fasilitas akses petani organik ke platform digital dan pelatihan penggunaan teknologi. Poin yang terakhir, penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung ekosistem pangan organik, termasuk skema sertifikasi partisipatif atau PGS sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga untuk petani skala kecil. Nah, itulah materi pertemuan 10 yang telah kami bahas di mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan beberapa saat lagi. Nah, lanjut pada pembahasan di pertemuan ke-11, yaitu tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, jadi teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama itu digital advokasi. Nah, di era digital telah mengubah eh, landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak secara luas, membangun kesadaran dan mobilisasi dukungan. Nah, yang kedua itu ada grassroots advokasi. Nah, grassroots advokasi ini berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunikasi petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang terdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Nah, yang kedua itu ada media relation.
Nah, media relation ini yaitu membangun hubungan baik dengan media seperti cetak, elektronik, dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Nah, digital advokasi ini yaitu memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Media sosial adalah platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokasi untuk yang pertama itu menyebarkan informasi, berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis. Yang kedua, membangun komunitas, yaitu menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Yang selanjutnya, mengorganisir aksi. Nah, mengorganisir aksi ini yaitu mengumumkan acara kampanye dan cara-cara untuk terlibat. Poin selanjutnya, mempengaruhi opini publik. Mempengaruhi opini publik ini membentuk narasi dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Berinteraksi secara langsung dengan pembuat kebijakan. Nah, di sini beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dapat dipengaruhi oleh tekanan publik. Nah, tadi kan media sosial. Yang selanjutnya itu kita masuk ke petisi online. Nah, petisi online adalah platform seperti Ceng.com atau Avast yang memungkinkan pengumpulan data tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online ini dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Nah, yang selanjutnya kampanye digital. Nah, kampanye digital ini melibatkan penggunaan berbagai saluran digital seperti koordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Ini bisa meliputi website dan blog sebagai pusat informasi kampanye, email marketing untuk membangun hubungan dengan mendukung dan memberikan pembaruan, iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas, video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Membangun organisasi petani yang kuat, mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Pendidikan dan pelatihan meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka, kebijakan pertanian, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Mobilisasi aksi lokal, mengorganisasi pertemuan, diskusi, demonstrasi, atau aksi kolektif di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik. Nah, 3 poin itu merupakan pemberdayaan komunitas petani. Ada lagi selanjutnya, poin yang keempat yaitu membangun koalisi dengan organisasi lain. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau OMS, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan sejalan. Dan poin yang terakhir yaitu mendokumentasikan pengalaman petani, mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen yang ingin diadvokasikan. Nah, grassroots advokasi, pemberdayaan komunitas. Mengapa pemberdayaan petani itu penting? Nah, ada beberapa poin nih yang jadi pentingnya pemberdayaan petani itu harus dilakukan. Yang pertama itu suara lebih autentik. Nah, petani adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Yang poin kedua, dukungan yang luas. Nah, dukungan yang luas, mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Akuntabilitas pembuat kebijakan. Nah, tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan untuk lebih responsif. Nah, media relations dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media. Yang selanjutnya, membangun daftar kontak media, mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliputi isu-isu agribisnis.
menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis, mengadakan konversi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini, menawarkan wawancara dan opini, menyediakan juru bicara yang kompeten untuk berbicara kepada media. Poin selanjutnya, memonitor liputan media, melacak bagaimana isu advokasi diinput dan merespon jika ada informasi yang tidak akurat, membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis, berusaha menjadi sumber informasi yang kredibel bagi media. Nah, media relationship ini dalam advokasi bisnis itu mengapa sih penting untuk diadvokasikan ataupun penting dalam advokasi? Nah, yang pertama ini poinnya yaitu meningkatkan kesadaran publik nih. Media memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Yang kedua, membentuk opini publik. Pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Yang ketiga, menekan pembuat kebijakan. Nah, liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak. Poin yang terakhir, membangun kredibilitas atau liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Nah, itulah poin-poin mengapa media relationship dalam agribisnis advokasi agribisnis ini itu penting gitu. Nah, yang selanjutnya ada studi kasus nih. Studi kasusnya itu kampanye Save Sawah dan Save Petani Berdaulat. Save Sawah. Nah, Save Sawah ini adalah kampanye yang kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan yaitu yang pertama media sosial. Penggunaan hashtag Save Sawah untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Nah, yang kedua petisi online. Petisi online ini mengumpulkan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan. Nah, yang ketiga keterlibatan tokoh masyarakat seperti selebriti. Mendapatkan dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan kampanye. Nah, yang keempat, liputan media mengupayakan pemberian di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Yang kelima itu aksi lokal. Nah, aksi lokal di sini mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang terdampak. Nah, untuk yang selanjutnya itu petani berdaulat. Nah, petani berdaulat di sini adalah kampanye, ini mungkin besar, berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Strategi yang mungkin digunakan, yang pertama narasi pemberdayaan, menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal, edukasi publik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu seperti impor pangan, harga yang tidak adil, dan hak-hak petani. Yang terakhir, yang selanjutnya advokasi kebijakan, mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani. Nah, seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi. Kolaborasi dengan organisasi petani, bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkat untuk memperkuat gerakan. Selanjutnya penggunaan konten kreatif. Nah, membuat infografis, video pendek, dan konten menarik lainnya untuk menjangkau audiens lebih luas. Analisis studi kasus. Nah, identifikasi tujuan. Apa tujuan spesifik dari setiap kampanye? Analisis target audiens. Siapa yang ingin dijangkau oleh kampanye ini? Misalnya masyarakat umum, pembuat kebijakan, ataupun petani. Nah, penggunaan teknik digital, bagaimana media sosial dan platform online dimanfaatkan. Keterlibatan komunitas nih, apakah ada upaya untuk memobilisasi petani dan masyarakat sipil. Hubungan dengan media, bagaimana kampanye ini berinteraksi dengan media massa. Dampak dan hasilnya itu apa dampak yang berhasil dicapai oleh kampanye-kampanye ini. Misalnya perubahan kebijakan lah, peningkatan kesadaran ataupun peningkatan kesadaran publik. Nah, itulah topik pembahasan pada pertemuan ke-11. Selanjutnya akan dibahas ke pertemuan 12. Nah, selanjutnya pembahasan pertemuan ke-12, yaitu tentang pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Nah, identifikasi stakeholder strategis di agribisnis.
Stakeholder adalah individu atau kelompok organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadvokasikan. Nah, identifikasi stakeholder strategis di agribisnis ini, yang pertama itu pemerintah. Eh, ada pemerintah Kementerian Pertanian, yaitu bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Nah, yang kedua itu ada Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan terlibat dalam kebijakan perdagangan, produk pertanian, ekspor impor, dan stabilitas harga. Yang ketiga, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya subsidi dan pajak. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kementerian ini terkait dengan isu keberlanjutan penggunaan lahan dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Nah, yang selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, kementerian ini mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnis. Yang selanjutnya itu ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPPNAS. Nah, kementerian ini merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Yang selanjutnya ada Pemda, seperti provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Nah, eh, selanjutnya itu asosiasi dan organisasi petani pengusaha agribisnis. Nah, asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, memiliki peran mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Poin selanjutnya organisasi petani, misalnya Kontak Petani Nelayan Andalan atau KTNA. Nah, itu menyuarakan aspirasi petani secara umum. Korporasi Pertanian yaitu memiliki peran sebagai wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan sarana produksi. Nah, jadi selanjutnya itu ada Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian. Nah, eh, asosiasi ini mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian. Nah, yang selanjutnya itu identifikasi stakeholder strategis di agribisnis meliputi media massa. Nah, media massa di sini seperti media cetak, koran, majalah yang memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya, media elektronik seperti televisi, radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan. Yang selanjutnya, media daring seperti portal berita, media sosial, memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Nah, stakeholder yang selanjutnya itu akademisi dan lembaga pertanian. Penelitian maksud saya, sorry. Yang pertama universitas. Nah, universitas melakukan penelitian dan memberikan analisis ilmiah terkait isu-isu agribisnis. Yang selanjutnya lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah menghasilkan data dan rekomendasi kebijakan berdasarkan riset yang telah dilakukan. Nah, yang selanjutnya tenaga ahli dan konsultan memberikan keahlian khusus dalam berbagai aspek agribisnis. Nah, stakeholder yang selanjutnya yaitu organisasi non-pemerintah atau NGO. Nah, yang pertama NGO lingkungan memiliki fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan pertanian. Yang selanjutnya NGO kesejahteraan petani berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, hak mereka, dan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga NGO konsumen. Nah, memperjuangkan hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Stakeholder yang selanjutnya itu perusahaan besar, swasta ataupun BUMN. Nah, perusahaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan benih memiliki pengaruh dalam menyediakan sarana produksi. Yang selanjutnya perusahaan pengolahan hasil pertanian secara skala besar memiliki peran dalam penyerapan produk pertanian dan pembentukan suatu pasar.
Nah, yang ketiga, perusahaan retail dan distribusi, yaitu mempengaruhi akses pasar dan harga produk pertanian di tingkat konsumen. Yang terakhir, BUMN pangan memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan pengelolaan stok pangan nasional. Nah, itulah beberapa identifikasi stakeholder strategis di agribisnis. Nah, yang selanjutnya strategi membangun koalisi advokasi. Nah, koalisi advokasi adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dapat dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Nah, strategi membangun koalisi advokasi. Yang pertama itu identifikasi tujuan bersama, meliputi menentukan isu ataupun tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisi dan memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Poin yang kedua, pemetaan potensi anggota koalisi, mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan yang sejalan, sumber daya yang relevan, misalnya keahlian, jaringan, dana, dan sebagainya, dan pengaruh yang dapat memperkuat koalisi. Nah, yang selanjutnya membangun komunikasi yang efektif, menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antara anggota koalisi untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan mengambil keputusan bersama. Yang selanjutnya menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas, mengidentifikasikan peran dan kontribusi masing-masing anggota koalisi berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka. Nah, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja, menetapkan bagaimana koalisi akan beroperasi, termasuk proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan jika ada, dan evaluasi kegiatan. Nah, poin selanjutnya membangun kepercayaan dan hubungan baik, mendorong kolaborasi yang positif dan saling menghormati antara anggota koalisi, memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota, menggabungkan sumber daya dan pengaruh dari berbagai organisasi untuk mencapai tujuan advokasi yang lebih besar. Poin selanjutnya, fleksibel dan adaptasi. Nah, bersedia untuk menyesuaikan strategi dan taktik koalisi sesuai dengan perkembangan situasi dan tantangan yang dihadapi. Poin terakhir, membangun kesadaran dan dukungan publik bersama, mengkoordinasikan upaya komunikasi publik untuk memperkuat pesan advokasi. Nah, yang selanjutnya itu pembahasan mengenai analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Nah, eee, menganalisis kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder adalah langkah yang penting nih, untuk memahami dinamika politik dan sosial di sekitar isu advokasi. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasikan, siapa yang menjadi sekutu potensial, siapa yang mungkin menjadi penentang, dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi dengan masing-masing pihak. Nah, yang selanjutnya itu tentang kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis. Yang pertama, kepentingan stakeholder, mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, ataupun lingkungan. Memahami kepentingan stakeholder membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua itu pengaruh stakeholder, yaitu mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, ataupun opini publik. Pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal, misalnya pemerintah, sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, ataupun legitimasi di mata masyarakat. Nah, yang selanjutnya kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis. Nah, matriks pemetaan stakeholder adalah salah satu alat yang umum digunakan adalah matriks pemetaan stakeholder yang bisa membagi stakeholder berdasarkan dua dimensi. Yang pertama, kepentingan atau interest atau stake. Nah, kepentingan ini berarti seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut, bisa tinggi ataupun rendah. Nah, yang poin kedua, pengaruh atau influence atau power. Nah, seberapa besar sih kekuatan ataupun kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil, misalnya tinggi atau rendah. Nah, itu tergantung pada stakeholdernya.
Nah, berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi yang pertama itu high power, high interest, atau pemain kunci. Stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Upayakan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Yang kedua, high power, low interest. Nah, pengambilan keputusan potensial. Nah, stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, namun mungkin tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Upayakan untuk membuat mereka tertarik dan menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Nah, berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi low power, high interest, pendukung potensial. Nah, stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut namun tidak memiliki pengaruh yang secara langsung. Libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, berikan informasi, dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Yang selanjutnya, low power, low interest atau pengamat. Nah, stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Monitor mereka dan memberikan mereka informasi jika diperlukan, namun tidak perlu menjadi fokus utama upaya advokasi. Nah, analisis kepentingan stakeholder. Analisis SWOT stakeholder. Nah, menganalisis kekuatan ataupun strength, kelemahan ataupun weakness, peluang ataupun opportunity, dan ancaman ataupun threat. Dari perspektif setiap stakeholder dapat memberikan wawasan yang lebih luas, lebih mendalam tentang bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap upaya advokasi. Nah, itulah pembahasan pada pertemuan ke-12. Selanjutnya ke pertemuan ke-13. Nah, selanjutnya pembahasan di pertemuan ke-13 yaitu advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Nah, pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Nah, data adalah tulang punggung advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi. Dalam agribisnis, data memberikan legitimasi pada klaim dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Nah, statistik harga. Poinnya itu pertama, harga produsen atau petani. Data fluktuasi harga di tingkat petani dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, masalah rantai pasok, atau tekanan dari produk impor. Nah, ini menjadi bukti kuat untuk advokasi kebijakan stabilitas harga atau subsidi. Poin yang kedua, harga konsumen. Perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkap inefisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Poin selanjutnya, perbandingan harga regional dan global. Data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antara daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Nah, yang selanjutnya data produksi meliputi volume produksi, yaitu menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi dapat mengidentifikasikan masalah lahan, iklim, atau insentif bagi petani. Poin selanjutnya, produktivitas lahan. Data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi irigasi atau penggunaan benih unggul. Varietas unggul. Data adopsi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat. Data supply demand. Nah, kesenjangan pasokan. Data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor jika memang diperlukan. Atau sebaliknya, menyoroti urgensi peningkatan produk lokal. Yang kedua, surplus produksi. Data surplus dapat menjadi dasar advokasi untuk pengembangan pasar baru, pengolahan pasca panen, atau kebijakan penyangga pasar. Pola konsumsi. Data ini penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. Nah, yang selanjutnya data pendukung lainnya seperti sosial ekonomi petani, data pendapatan, tingkat pendidikan, akses ke fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Yang selanjutnya dampak lingkungan. Data tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi, gas rumah kaca, dan aktivitas pertanian. Yang poin selanjutnya akses pasar. Nah, data tentang infrastruktur jalan, transportasi, dan
fasilitas pasar di daerah pertanian. Selanjutnya, tools digital untuk advokasi. Berbagai alat digital modern memungkinkan advokat untuk menganalisis data, membuat konten yang menarik, dan menyebarkan pesan secara efisien. Nah, Google Trends dan X ataupun Twitter analisis untuk isu viral agribisnis. Google Trend. Nah, memungkinkan identifikasi tren pencarian terkait isu agribisnis. Ini membantu memahami minat publik terhadap topik tertentu, misalnya harga cabai naik, pertanian organik, food estate kritik, dan menentukan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye. Yang selanjutnya X ataupun Twitter Analytics. Nah, memberikan wawasan tentang kinerja tweet atau jumlah impresi, engagement, retweet, populasi, hashtag, dan demografi audiens. Hal ini membantu dalam melacak efektivitas kampanye di media sosial dan mengidentifikasi influencer yang relevan. Canva dan Capcut untuk membuat konten. Nah, Canva, platform desain grafis online yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster, pamflet, banner, dan media sosial, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian mendesain profesional. Nah, sangat efektif nih Canva untuk memvisualisasikan data pertanian yang kompleks menjadi format yang mudah dicerna. Yang selanjutnya itu Capcut. Nah, Capcut ini adalah aplikasi editor video seluler yang populer untuk membuat video pendek yang dinamis dan menarik, cocok untuk membuat konten video singkat untuk TikTok, Instagram Reels, ataupun YouTube Short. Nah, yang dapat menyebarkan pesan advokasi dengan cepat dan emosional, misalnya video kondisi petani, dampak isu tertentu, dan lain sebagainya. Petisi online atau Change.org, Avast, dan lain-lain. Platform ini memfasilitasi pengumpulan tanda tangan massal secara daring dan mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Mereka memberikan kemudahan bagi individu untuk berpartisipasi secara langsung kolektif, menunjukkan dukungan terhadap isu agribisnis tertentu, misalnya menuntut perlindungan lahan petani, mendesak pemerintah untuk meninjau kebijakan impor, dan lain sebagainya. Efektivitasnya itu terletak pada kemampuannya untuk memobilisasi dukungan global ataupun nasional dengan cepat. Nah, itulah pembahasan mengenai pertemuan ke-13. Selanjutnya ke pertemuan 14. Oke, selanjutnya pembahasan di pertemuan 14, yaitu tentang komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Nah, komunikasi persuasif adalah seni dan mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang melalui argumen, rasional, dan daya tarik emosional. Nah, dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial nih untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, publik, dan bahkan stakeholder lain. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip persuasif. Yang pertama ada reciprocity atau timbal balik. Nah, timbal balik ini orang cenderung membalas budi. Dalam advokasi, ini bisa berarti memberikan informasi yang berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan dengan harapan mereka akan lebih terbuka terhadap usulan Anda. Nah, yang poin selanjutnya ada komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsisten. Nah, orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Dorongan stakeholder untuk membuat komitmen kecil di awal yang kemudian dapat dikembangkan menjadi komitmen yang lebih besar. Misalnya meminta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui peran pentingnya petani, lalu gunakan pertanyaan tersebut sebagai dasar untuk advokasi kebijakan pro petani. Nah, prinsip lainnya yaitu social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu Anda.
sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Nah, prinsip yang lain yang selanjutnya yaitu authority, nah, atau otoritas. Orang cenderung mengikuti saran atau figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat para ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Nah, prinsip selanjutnya yaitu liking atau suka. Nah, orang lebih mudah dibujuk oleh orang lain yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Selanjutnya itu scarcity atau kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Nah, tekanan urgensi isu agribisnis misalnya jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya. Atau generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan pesan yang efektif. Nah, relevansi. Pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial. Bagi konsumen, fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Nah, jelas dan ringkas. Nah, poin ini hindari jargon teknis. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah dipahami dan diingat. Yang poin selanjutnya berbagi solusi. Jangan hanya menyampaikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi yang konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tetapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparansi. Poin selanjutnya menarik emosi dan logika. Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional, misalnya cerita tentang perjuangan petani. Nah, dalam argumen rasional yang didukung dengan data. Yang terakhir, konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Selanjutnya, pemilihan saluran komunikasi. Yang pertama, audiens target. Pilih saluran yang paling sering digunakan oleh audiens target Anda, misalnya media sosial untuk generasi muda, pertemuan tatap muka untuk pembuat kebijakan, radio lokal untuk petani di pedesaan. Yang selanjutnya, sifat pesan. Nah, sifat ini pesan kompleks, mungkin membutuhkan laporan atau presentasi. Sementara pesan singkat dan mendesak cocok untuk media sosial ataupun siaran pers. Yang selanjutnya storytelling berbasis dasar agribisnis. Nah, storytelling ini adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menggabungkan data dengan pengalaman manusia, menjadikannya lebih mudah dipahami, diingat, dan direspon secara emosional. Ketika digabungkan dengan data, storytelling menjadi sangat persuasif. Nah, mengapa storytelling berbasis data itu efektif? Nah, yang pertama itu ada humanisasi isu. Nah, data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata dan masalah atau solusi pada individu atau komunitas. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Otak manusia lebih mudah mengingat narasi daripada sekumpulan fakta dan angka. Yang selanjutnya, membangun empati. Cerita dapat membangkitkan emosi dan empati, mendorong audiens untuk peduli dan bertindak. Yang selanjutnya, menyederhanakan kompleksitas. Nah, cerita dapat membantu menjelaskan isu agribisnis yang kompleks, misalnya rantai pasok global, dampak perubahan iklim, menjadi format yang lebih mudah dicerna. Poin terakhir, meyakinkan lebih baik. Nah, sebuah cerita yang kuat didukung oleh data yang akurat, jauh lebih meyakinkan daripada data semata. Nah, elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis. Yang pertama, tokoh atau karakter.
Siapa tokoh utama dalam cerita? Petani yang berjuang, atau UMKM yang inovatif, ataupun konsumen yang peduli? Konflik dan masalah. Apa tantangan yang dihadapi tokoh tersebut? Misalnya harga jatuh, gagal panen, lahan tergusur, kesulitan akses modal, dan lain sebagainya. Di sini dapat masuk menunjukkan skala masalah. Misalnya penghasilan Pak Budi turun 50% karena harga jagung anjlok. Data PPS menunjukkan harga jagung di tingkat petani memang turun 45% dalam 3 bulan terakhir. Nah, elemen yang selanjutnya itu aksi atau perjuangan. Apa yang dilakukan tokoh untuk mengatasi masalah? Misalnya Pak Budi mencoba beralih ke pertanian organik atau sekelompok petani membentuk koperasi. Yang poin terakhir selanjutnya itu harapan atau solusi. Apa solusi yang diadvokasi atau dampak positif yang mungkin terjadi jika solusi diterapkan. Misalnya dengan adanya kebijakan subsidi benih, Pak Budi bisa kembali bertanam dan produktivitas daerah bisa kembali naik 20% berdasarkan simulasi akademisi pertanian. Nah, yang selanjutnya itu data yang terintegrasi. Nah, data tidak disajikan secara terpisah, melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Nah, yang selanjutnya call to action. Apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita? Misalnya dukungan, petisi kami, hubungi wakil rakyat Anda, atau beli produk petani lokal. Nah, contoh penerapan agribisnis. Yang pertama itu ada eh, video dokumenter pendek mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk diselingi dengan data yang tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Yang kedua, infografis interaktif. Cerita tentang bagaimana suatu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak karbon. Yang selanjutnya itu testimoni petani. Kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan diperkuat dengan statistik yang relevan. Yang terakhir, laporan advokasi. Struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Nah, itulah pembahasan di pertemuan ke-14, selanjutnya ke pertemuan 15. Terima kasih. Nah, masuk nih ke pembahasan pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan 15 tentang manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen krisis dalam konteks advokasi? Nah, manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Nah, tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Nah, contohnya itu contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, berita hoax tentang harga pangan. Misalnya, tersebarnya informasi palsu tentang kenaikan drastis harga beras yang memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar. Bagi kelompok advokasi petani, ini bisa menjadi krisis karena dapat memicu kebijakan kontrol harga yang merugikan petani atau menyudutkan petani sebagai penyebab kenaikan harga. Nah, contoh yang kedua itu kebijakan dadakan larangan impor ataupun ekspor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya minyak goreng, batu bara, ataupun larangan impor produk pertanian. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok mereka. Nah, contoh yang ketiga itu pencemaran nama baik komoditas. Sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultura, dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat.
yang tersebar luas oleh media ataupun kelompok tertentu. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komunitas tertentu. Yang keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Sebuah program pemerintah, misalnya food estate, yang diadvokasikan atau dikritik oleh organisasi, ternyata mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi di lingkungan. Ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Yang terakhir, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci dalam advokasi pertanian diserang secara personal dengan tuduhan yang tidak benar atau pencemaran nama baik yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya, strategi menghadapi penolakan ancaman atau misi informasi. Menghadapi penolakan ancaman atau misi informasi memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi, dan strategis. Pembentukan tim krisis. Tunjuk tim inti yang terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum jika diperlukan, dan perwakilan dari kelompok yang diadvokasi. Tim ini memiliki otoritas yang untuk membuat keputusan cepat. Selanjutnya, pemantauan dan deteksi dini. Nah, aktif memantau media massa seperti media cetak, elektronik, ataupun online, dan media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, misinformasi, atau mengancam sedini mungkin. Gunakan alat social listening untuk melacak sebutan merek, hashtag terkait, dan sentimen publik. Penilaian dan analisis. Nah, setelah krisis terdeteksi, segera lakukan analisis mendalam. Apa sumber krisis, seberapa luas dampaknya, siapa yang terpengaruh, apa fakta-faktanya yang benar, yang sebenarnya, siapa pihak yang menyebarkan misinformasi atau ancaman. Nah, bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi ataupun hoax. Yang selanjutnya, pengembangan pesan kunci. Nah, rumuskan pesan-pesan yang menjadi kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Fokus pada fakta, koreksi misinformasi, dan penegasan posisi advokasi. Hindari bahasa yang emosional atau defensif. Nah, kemudian selanjutnya, respon cepat dan tepat. Nah, jangan menunda respon. Penundaan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan persepsi negatif. Pilih saluran yang tepat, tergantung pada sifat krisis, misalnya pernyataan pers, klarifikasi di media sosial, surat terbuka, dialog, dan dengan pihak-pihak terkait. Yang selanjutnya, transparansi, bersikap terbuka dan jujur sejujur mungkin. Empati, akui kekhawatiran publik atau pihak yang terdampak. Fokus pada solusi. Jika krisis terkait masalah, sampaikan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Poin selanjutnya yaitu melawan misinformasi dan hoax. Nah, caranya fakta dan bukti. Sajikan data dan bukti konkret untuk membantah misinformasi. Klarifikasi. Lakukan klarifikasi secara tegas melalui media dan platform digital. Edukasi publik. Jika perlu, luncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi media dan krisis masyarakat terhadap misinformasi yang diterima. Melaporkan ke platform atau pihak berwenang. Jika misinformasi disebarkan melalui platform tertentu, laporkan untuk tindakan lebih lanjut. Libatkan influencer atau ahli. Minta bantuan pihak yang memiliki kredibilitas untuk menyebarkan aksi dan menyebarkan fakta dan membantah hoax. Yang selanjutnya, evaluasi dan pembelajaran. Nah, setelah krisis merada, lakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana krisis ditangani. Identifikasi pembelajaran yang diambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan. Perbarui secara manajemen krisis yang diperlukan. Selanjutnya, teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial memerlukan pendekatan yang berbeda namun tetap konsisten dalam pesan. Pernyataan resmi itu harus jelas dan ringkas. Yang kedua, fluktuasi dan akurat. Yang ketiga, tujuannya yang jelas. Yang selanjutnya, satu suara. Call to action atau opsional. Jika relevan, sertakan apa yang diharapkan dari pihak lain atau publik. Yang terakhir, kontak media. Sertakan informasi kontak juru bicara untuk
pertanyaan lebih lanjut. Nah, klarifikasi di media sosial itu langkahnya harus cepat dan beresponsif. Waktu sangat krusial di media sosial. Gunakan bahasa yang tepat, ringkas to the point, fokus pada fakta, gunakan visual atau opsional, gunakan hashtag relevan, bersiap untuk interaksi, harapkan pertanyaan atau komentar dan bersiaplah untuk merespon secara bijaksana. Nah, itulah pembahasan di pertemuan 15. Nah, jadi telah selesai sudah pembahasan mulai dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 15. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, kurang dan lebih. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dadah. See you the next video.